Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga antum dalam keadaan sehat ya teman-teman. Hari ini kita mulai pembelajaran ya, dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, hari ini kita akan belajar perkembangan tumbuhan dengan biji, tunas, dan umbi pada tumbuhan. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang perkembangan tumbuhan dengan biji. Nah, ada tahapnya, coba antum perhatikan baik-baik ya. Nah, ini adalah perkembangan tumbuhan menggunakan biji. Teman, yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangan tumbuhan dengan biji. Nah, silakan antum amati gambar ini. Nah, gambar ini ada, antum lihat panah-panahnya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu yaitu tentang selimut biji. Selimut biji ini berfungsi melindungi biji yang akan tumbuh. Dia berfungsi melindungi dari berbentuk serangan. Bisa saja kalau tidak ada selimutnya ini, bisa saja calon atau embrionya akan dimakan oleh semut atau yang lainnya. Nah, yang kedua namanya yaitu adalah embrio. Embrio ini merupakan calon tumbuhan baru. Nah, ini yang merupakan calon tumbuhan baru. Nah, yang ketiga namanya kotiloden. Kotiloden ini merupakan sumber makanan untuk tumbuhan baru. Yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan menggunakan tunas. Nah, kemarin antum sudah membuat latihan. Nah, ya betul. Yang berkembangbiak menggunakan tunas ya, seperti cocor bebek itu berkembangbiak dari tunas. Nah, dia akan bertunas melalui daun-daunnya. Di pinggir-pinggirnya itu dia akan bertunas di sana. Nah, disitulah dia berkembangbiak. Yang kemudian ada pohon bambu. Pohon bambu itu juga berkembangbiak dengan tunas. Yang ketiga adalah kayak tebu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, perkembangan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Nah, ada macam-macam umbi. Yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang adalah umbi yang terbentuk dari batang. Contohnya umbi jalar, bengkoang, dan kentang. Nah, selanjutnya yaitu adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang dijadikan sebagai tempat cadangan makanannya. Contohnya wortel dan singkong. Nah, yang ketiga yaitu namanya umbi lapis. Nah, umbi lapis ini adalah umbi yang memiliki bentuk yang berlapis-lapis. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Selain perkembangbiakan dengan tunas dan umbi, tanaman juga ada yang mengalami perkembangbiakan dengan spora. Nah, spora ini contohnya paku-pakuan dan juga suplir. Nah, itu adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan menggunakan spora. Selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan buatan. Nah, perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nah, perkembangan ini dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Dengan caranya seperti dengan mencangkok, stek, dan menempel. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada halaman 55. Nah, tumbuhan bunga. Ternyata di Indonesia ada namanya bunga nasional Indonesia. Teman-teman bisa lihat macam-macam bunga di halaman 58. Nah, bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa. Nah,
Teman-teman, silakan amati pada halaman 97. Mari kita baca bersama. Pada gambar di atas terlihat bahwa setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pandai dalam mengerjakan tugas, ada juga yang belum bisa mengerjakannya. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Allah sangat menyayangi anak yang suka menolong. Allah juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Allah. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, teman-teman, untuk hari ini silakan teman-teman kerjakan tugas halaman 98 dan tulis 5 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mari kita baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.